syahadatnya ditambah. Insya Allah itu di akhir zaman nanti umat yang belum Islam mereka akan bersyahadat dengan 3 syahadat ini. Jadi terima kasih untuk sarannya daripada saudara Deki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia, rezeki dan hidayahnya. Kembali kita bersama di Bang Abdul Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu video dari saudara Deki nggak ada ya, yang atau di akunnya itu Perbum Peristatis. Di videonya ia menyebutkan bahwa seharusnya syahadat umat Islam itu tidak 2 kalimat syahadat, tapi ditambah 3, yaitu dengan pengakuan bahwa Nabi Isa adalah firman Allah dan rohnya. Dan ia juga beranggapan bahwa syahadat ini tidak berdasar. Dan videonya ini sebenarnya ditujukan dia untuk menjawab daripada video daripada Ustadz Sanihu Munir. Namun kalau kita lihat isinya, tentu ini menyentuh tentang akidah Islam, dan tentu ada kewajiban di kita umat Islam minimal kita menjelaskan apa yang menjadi penyesatan dari orang-orang yang tidak memahami secara utuh tentang Islam dan Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengklarifikasi, menjelaskan tentang apa yang dituduhkan oleh saudara Deki tersebut. Videonya ini agak sekitar berapa menit ya, belasan ya, tapi kita bagi 3 sesi aja yang akan kita bahas untuk memudahkan pemahaman kita. Coba kita lihat video yang pertama. Formulasi isi dari syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Formulasi lengkap itu tidak terdapat di dalam Quran. Ya, tidak terdapat di dalam Quran. Bahkan menurut studi kesarjanaan, sejauh yang bisa dibuktikan menurut bukti-bukti arkeologis, khususnya penelitian terhadap koin-koin kuno, dibuktikan misalnya oleh Profesor Stuart De Sears bahwa penyebutan mengenai kerasulan Muhammad baru muncul di dalam koin yang diproduksi kira-kira pada tahun 685 atau 686. Itu berjarak lebih dari 50 tahun pasca kematian Muhammad. Di video tadi ia menyebutkan bahwa syahadat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan baru ada dalam koin, itu pun setelah 5 tahun daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di video pembuka tadi ia mau meniadakan, merendahkan daripada kalimat syahadat yang disebutkannya tidak mempunyai dalil di Al-Quran. Mungkin hanya anggapan dia hanya ada di hadis dan tidak pula dikenal dalam sejarah Islam, dan baru ada dalam koin setelah 50 tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca Al-Quran hanya teks yang sama seperti bayangan kita mungkin nggak menemuinya, tapi banyak ayat
yang menyebutkan mengarah ke sana. Dan dua kalimat syahadat ini sudah merupakan bagian daripada keimanan dalam Islam yang dirangkum dalam rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Di Al-Quran sebenarnya banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kesaksian kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam surat Al-Imran itu ada disebutkan bahwa katakanlah taati Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Di surat An-Anfal juga ada disebutkan, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati rasulah. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini menyebutkan tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga merupakan tonggak daripada syahadat. Kenapa? Karena ketaatan itu dimulai dengan kesaksian, dimulai dengan syahadat. Dan di ayat lain juga disebutkan bahwa kedudukan Nabi SAW itu sebagai syahid, sebagai saksi. Itu juga disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 45. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ketika dia menyebutkan di Al-Quran gak ada kalimat syahadat. Kalau dia bayangkan seperti kalimat yang dibaca umat Islam sendiri, yang gak ada. Itu dijelaskan implementasinya di dalam hadis. Sama ketika sholat, gimana tata cara sholatnya? Ya di hadis. Perintah sholatnya ada di Al-Quran. Tapi bagaimana cuklaknya, bagaimana petunjuknya, bagaimana cara mengerjakannya, itu ada di hadis. Itu juga dengan kalimat syahadat ini. Dan dia menyebutkan bahwa kalimat syahadat baru muncul di koin. Itu pun 50 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini juga nggak berdasar, bahwa banyak dalam fakta dan bukti sejarah dan di hadis sendiri itu juga bukti otentik, nggak perlu jauh. Di hadis-hadis juga banyak tentang syahadat ini. Yang kedua, bukti korespondensi Nabi SAW kepada raja-raja ketika waktu itu. Ada Raja Romawi, ada kepada Raja Mesir, ada kepada Raja Najusi, ada kepada Kisra, Raja Persia. Itu ada, jelas disebutkan juga di dalam surat-surat tersebut. Ada juga disebutkan dalam stempelnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlalu sederhana jika menyebutkan bahwa kalimat syahadat itu baru muncul di dalam koin. Kalau dia ngelihat sejarah hanya pada sejarah yang dimauinya, mungkin ya. Dan bukan hanya dalam Al-Quran, dan bukan hanya dalam sejarah dakwah yang dibawakan Nabi SAW, bahwa tidak hanya dalam Al-Quran, tapi dalam Alkitab juga disebutkan. Tentu sebagai seorang Kristen, tentu mengetahui bahwa kalimat syahadat ini juga punya pijakan di dalam Alkitab. Tentu saudara Deki juga paham bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes ayat
pasal 17 ayat ke-3. Jadi di Alkitab juga disebutkan bahwa Allah itu satu-satunya dan Yesus itu adalah sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Jadi kalimat syahadat ini ya memang kalimat kesaksian yang telah ada, tidak hanya pada di zaman umat Islam, pada zaman Islam setelah Nabi Muhammad SAW, padahal pada Nabi sebelumnya yaitu Nabi Isa juga ada. Cuman syahadatnya tentu berbeda, penyebutan nama rasulnya. Itu untuk jawaban video yang pertamanya. Kalau kita buka lagi, ada video keduanya. Ini potongannya, karena videonya tadi itu kita bagi 3 untuk memudahkannya. Di video keduanya ini dia lebih mengutip pada dalil-dalil hadis. Mari kita lihat dulu videonya. Saya akan fokus kepada kandungan isi syahadah di dalam koleksi hadis-hadis sahih yang diakui di dalam tradisi Islam Sunni. Pertama, Jami' At-Tirmidzi 2606 menampilkan isi syahadah yang hanya mengandung klausa pertama dari isi syahadah yang Anda deklarasikan hari ini. Hadis itu hanya menyebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan itu diatestasi di dalam banyak hadis yang lain seperti yang Anda bisa saksikan sekarang di screen. Kedua, di dalam koleksi hadis-hadis yang lain, isi substansi dari syahadah yang Anda deklarasikan itu bukan hanya mengandung bentuk ringkasnya la ilaha illallah, tapi juga mengandung klausa kedua Muhammad adalah Rasul Allah, bahkan ditambahkan penyebutan mengenai pemberian zakat dan keharusan untuk mendirikan sholat. Nah, Anda bisa melihat kandungan isi dari hadis-hadis yang saya maksud di screen sekarang. Ketiga, dan ini yang paling menarik, ternyata isi dari syahadah bukan hanya terdiri atas 2 klausa seperti yang Anda kenal secara luas sekarang, tetapi ada sebuah hadis di dalam Al-Bukhari 3435 menyatakan bahwa isi dari syahadah itu terdiri atas 3 klausa. Klausa yang pertama bicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Klausa yang kedua bicara tentang kerasulan Muhammad, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dan klausa yang ketiga bicara mengenai Isa putra Maryam, bahwa Isa adalah firman-Nya dan roh darinya. Nah, sampai di sini dan demi keringkasan, saya ingin menggarisbawahi 3 pokok penting. Pertama, saya tidak akan menganalisis apakah perbedaan isi kandungan atau substansi dari syahadah yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut mencerminkan sebuah perkembangan. Nah, meskipun itu poin yang menarik, tapi karena itu tidak melayani tujuan bingkisan ringkas dan sederhana ini, maka saya memilih untuk mengabaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda adalah seorang Muslim Sunni, seharusnya syahadah yang Anda deklarasikan, Anda ikrarkan, Anda kumandangkan kepada publik, bukan hanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, tetapi berdasarkan hadis sahih yang tadi saya perlihatkan, isi dari syahadah yang Anda deklarasikan harus berbunyi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, dan Isa adalah firman-Nya dan roh darinya. Di dalam video tadi ia menyebutkan bahwa kalimat syahadat itu berbeda-beda hadisnya. Ada yang menyebutkan hanya kalimat la ilaha illallah, ada yang menyebutkan dengan amalan-amalan lain, dan yang ketiga dia menyebutkan hadis yang mengikutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai firman dan rohnya.
Perbedaan ini gampangnya itu tadi udah kita sebutkan bahwa umat Islam itu udah merangkum akidah ini dalam rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dan ketika Deki tadi menyebutkan yang ketiganya, ia mengutip hadis yang menyebutkan bahwa syahadat umat Islam itu harusnya ditambah, yaitu dengan kesaksian bahwa Isa firman Allah dan rohnya. Tapi kalau kita memang dia menampilkan hadisnya itu secara lengkap, cuman dia tidak membacakannya atau tidak mengutip hadisnya ini sebagai bagian daripada kesaksian tersebut. Kita nggak tahu ini sengaja atau memang tertinggal, memang nggak disebutkan, atau memang karena dianggap tidak sesuai dengan kesimpulannya nanti, makanya ia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkannya? Di hadisnya tadi sudah jelas disebutkan bahwa and that Jesus is Allah's slave and his apostle and his word which is bestowed on Mary and a spirit created by him. Jadi di dalam bahasa Indonesianya bahwa secara lengkapnya hadisnya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak mensekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan dari ruhnya. Ini yang lengkap dari 3 syahadat yang ia maksudkan. Jadi dia meninggalkan kedudukan Nabi Isa itu sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah. Dia hanya mengutip firman Allah dan ruhnya. Kenapa nggak dibacanya? Kenapa nggak diikutkannya? Ya, itu kembali ke dia. Apa maksud daripada tujuannya? Cuman kita melengkapkan, menjelaskannya sehingga tidak bias. Lalu bagaimana kita umat Islam dengan hadis tersebut? Harusnya apalagi Muslim Sunni katanya, ya harus mengucapkan 3 kalimat syahadat itu. Tadi udah kita jelaskan bahwa umat Islam sudah merangkumnya itu. Ketika kita bersyahadat kepada 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kita juga itu sudah meyakini dengan Nabi Isa, udah terangkum di dalamnya. Itulah rukun iman, rukun Islam, dan ihsan kita. Jadi lalu bagaimana dengan hadis ini? Apakah tidak dilaksanakan? Dilaksanakan. Tadi udah jelas kan dalam rukun Islam. Dan ketika ini akan terjadi, insya Allah ini nanti di akhir zaman. Jadi apa yang disarankan saudara Riki ini untuk dikerjakan akan terjadi insya Allah di akhir zaman. Kenapa di akhir zaman? Karena disitulah Nabi Isa atau Yesus akan kembali turun ke bumi, dimana ketika Nabi Isa turun kembali, bacakan aja hadisnya ya, bahwa Nabi SAW bersabda dari riwayatnya Abu Hurairah, tidak ada nabi antara aku dan dia. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang
berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan. Seakan rambut kepalanya itu menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, mematahkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan pada masanya Allah akan membinasakan seluruh agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Jadi ketiga syahadat itu insya Allah terjadi di waktu ini, hingga semua umat manusia akan memeluk hanya agama Islam. Tidak ada agama selain Islam. Ini jadi ketika nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun menyempurnakan risalahnya, dia akan mengembalikan semua umat manusia ke Islam. Dia akan memerangi kemungkaran, kebatilan yang ditandai dengan kematian Dajjal, dan dia akan mensejahterakan manusia sampai ia membebaskan pajak. Jadi sedekah pada saat itu orang bingung sampai mau sedekah sama siapa, karena semuanya makmur. Semuanya makmur, keimanan terjaga karena semuanya muslim, dan kemungkaran, kebatilan hancur ditandai dengan matinya Dajjal. Ini 3 poin di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan umat yang ketika Nabi Isa alaihissalam belum turun? Nabi Muhammad SAW bersabda, ini di Musnad Ahmad nomor hadis 1817, bahwa ada ganjaran pahala 2 kali lipat. 2 pahala, yaitu seorang yang dari ahli kitab yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dia juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka 2 pahala sama dia. Ini jawaban daripada saran daripada saudara DG agar syahadatnya ditambah. Insya Allah itu di akhir zaman nanti umat yang belum Islam mereka akan bersyahadat dengan 3 syahadat ini. Jadi terima kasih untuk sarannya daripada saudara DG. Lalu ini kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu poin ketiga. Mari kita lihat videonya dulu. Gelar firman Allah dan roh darinya bagi Isa, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, itu terdapat di dalam Quran, surat 4 ayat 171 dan surat 3 ayat yang ke-45. Nah, saya tahu kalian mencoba menghindar dari implikasi mematikan kalau sebutan firman-Nya dan roh darinya ditafsirkan, dibaca sebagai gelar. Itulah sebenarnya kalian mencoba pembacaan alternatif, menafsirkan sebutan atau 2 gelar penting itu dengan menyatakan bahwa Isa adalah produk dari kun, dari bi, jadilah. Dengan kata lain, Isa adalah ciptaan, hasil ciptaan dari firman kun, jadilah. Nah, upaya pembacaan alternatif semacam itu tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil, karena itu bertentangan dengan Quran sendiri, surat 3 ayat 45 yang sangat jelas menggunakan sebutan firman dan roh darinya sebagai titular, sebagai gelar. Tidak dinyatakan di situ bahwa Isa adalah produk dari kun. Di samping itu, pembacaan tersebut juga bertentangan, berkontradiksi dengan isi dari hadis-hadis sahih yang menggemakan isi surat 4 ayat 171 dan surat 3 ayat yang ke-45. Dengan kata lain, suka atau tidak suka,
Anda harus membaca isi surat 4 ayat 171 dan surat 3 ayat 45. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Isa adalah firman-Nya dan roh darinya, Anda harus membaca sebutan firman dan roh darinya di situ sebagai gelar, sebagai titular, sebagai sebutan bagi Isa. Dan karena itu gelar firman-Nya dan roh darinya bagi Isa di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis sahih tersebut mengindikasikan secara kuat bahwa Isa adalah pribadi yang pra-eksisten. Sudah ada sebelum ia ditiupkan ke dalam rahimnya Maria. Di video ketiga ini, Saudara Deki, bisa kita ambil 3 poin lah ya, 3 poin juga. Yang pertama, yang memaksakan penafsiran bahwa adanya gelar firman Allah dan ruh yang melekat pada Nabi Isa atau Yesus. Yang kedua, ia menyebutkan bahwa itu didukung dengan surat keempat ayat 171 dan surat ketiga ayat ke-45. Jadi jika tidak disematkan firman Allah dan ruhnya itu sebagaimana tafsiran dia, itu bertentangan dengan surat 4 ayat 171 dan surat ketiga Ali Imran ayat ke-45. Yang ketiga, yang menyebutkan bahwa ruh Nabi Isa itu sudah ada ekstensinya sebelum ia diturunkan, sebelum ia ditiupkan ke rahim Maryam. Kalau kita mau membaca lengkap aja, gak usah pakai banyak terlalu penafsiran. Ini kita juga ada kembali ke awal tadi, bahwa firman Allah, ruh daripadanya itu juga diikat dengan bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Disebutkan di surat An-Nisa 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Janganlah kamu mengatakan 3, artinya Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Ayat ini jika dibaca lengkap aja udah jelas bahwa memaksakan penafsiran bahwa gelar firman Allah dan ruh darinya untuk Nabi Isa sebagai perwujudan keilahian daripada Nabi Isa atau Yesus, ini tentu tidak berdasar. Ayat ini nggak bisa dijadikan sandaran. Justru ditegaskan di sini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusannya. Dan jangan mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah, itu kata Allah. Dan tegaskan lagi di sini Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga di ayat ketiga, ayat pasal apa? Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 45. Juga jelas disebutkan bahwa ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
Ini jelas disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, yang diciptakan dengan kalimat daripadanya. Beliau adalah Nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan bahwa Nabi Isa itu akan turun kembali ke dunia, menyempurnakan risalahnya, memuslimkan semua umat, mensejahterakan seluruh manusia, menghancurkan seluruh kebatilan. 3 misi yang dibawa Nabi Isa ketika turun kembali ke bumi. Ini adalah kemuliaan daripada Nabi Isa, keutamaan Nabi Isa ketika di dunia. Ketika di akhirat, beliau termasuk salah satu Nabi yang dicari seluruh umat manusia yang memiliki dosa untuk minta syafaatnya. Namun beliau mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga tadi saudara Deki menyebutkan bahwa dengan penyebutan dalil tadi di 345 di surah keempat An-Nisa ayat 171, ini menjelaskan, menegaskan bahwa ruh Nabi Isa itu udah ada eksistensinya duluan sebelum ditiupkan ke rahim Maryam. Jika ini dalilnya untuk menyebutkan bahwa keilahian Nabi Isa atau Yesus, tentu tidak berdasar. Kenapa? Bukan hanya Nabi Isa, kita semua, termasuk Anda, kami semua ini manusia, ruhnya udah ada duluan sebelum ditiupkan malaikat ke rahim ibu kita masing-masing. Di Surat Al-A'raf ayat 172 itu sudah disebutkan bahwa manusia itu telah bersaksi ketika di alam ruh. Kita itu udah bersaksi, kita udah punya wajah, kita udah bisa berbicara, bersaksi bahwa kita ini akan mengakui Allah sebagai Rabb kita, mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Itu kesaksian kita di alam ruh. Maka diturunkan Nabi untuk mengingatkan kita, diturunkan Alkitab kitab bersamanya untuk mengingatkan kita, sehingga tidak ada alasan ketika kita di hari akhirat nanti ngeles, tidak diberi peringatan. Apa tugas para rasul? Apa yang diemban daripada kitab-kitab itu? Mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita mensekutukan Allah. Sebenarnya kalau khusus untuk ini udah dibahas dalam buku. Silahkan bagi kita yang mau mendownload, ada di linknya, silahkan aja di web Hikmah 313, gratis kok. Atau ketik aja di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Ada 3 jilid ini, ada 3 jilid lah, agak tebal memang, tapi insyaallah bisa memuat secara lengkap bagaimana perjalanan manusia dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, sampai di hari kiamat hingga di surga. Di situ kita bahas secara lengkap. Insyaallah bisa menjawab segala apa yang menjadi pertanyaan tentang hari akhir tadi. Makanya ketika disebutkan saudara Eki tadi eksistensi ruh Nabi Isa itu udah ada duluan, ya memang ada, kita semua ada. Begitu juga nabi-nabi yang lain, itu juga udah ada sebelumnya. Karena ruh kita ini penciptaannya langsung dari Nabi Adam.
Manusia diciptakan dari yang satu. Jadi kita langsung dari Nabi Adam, ruhnya. Silahkan. Jadi kalau itu alasannya untuk menyebutkan keilahian, ya kita juga bisa menyebut bahwa si A, si B, atau saudara Deki juga bisa jadi keilahian, karena ruhnya udah ada duluan sebelum ditiupkan ke rahim ibunya, sebelum dilahirkan ke bumi, yaitu di 40 hari ya, di 40 hari. Ada di video kita sebelumnya, lihat 3 masa kegelapan di alam rahim. Mungkin ini aja untuk menjawab daripada saran daripada saudara Deki agar syahadat umat Islam itu ditambah. Insyaallah itu akan terjadi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkahi, selalu diberikan petunjuk, selalu diberi petunjuk di jalan yang lurus, selalu mendapatkan hidayahnya sehingga kita tidak tersesat, sehingga sama-sama kita dapat berkumpul di akhirat di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.